Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, berkah sehat berkelimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Kali ini videonya video spesial ya saudaraku, karena video khusus tanya jawab ya. Jadi banyak beberapa tanya jawab yang masuk lewat DM IG. Nah, saudaraku yang belum follow IG saya, Instagram itu Ki_Diwantoro. Nanti kalau yang punya pertanyaan apapun itu ya tentang spiritual, motivasi, budaya dan lain-lain, DM aja langsung ke sana. Syaratnya follow, nanti pertanyaannya pasti dijawab secara estafet lewat video-video. Jadi santai aja ya saudaraku. Nah, kali ini saya ditemani tim ya. Sayang timnya lagi malu-malu nih, jadi suaranya aja yang muncul. Yang beliau akan membacakan beberapa pertanyaan untuk kita semua. Oh ya, untuk pertanyaan yang pertama yang masuk di IG, di DM, tentang kontrak jiwa. Tentang kontrak jiwa, wah ini... Apa yang dimaksud kontrak jiwa? Beliau bertanya seperti itu. Oke, ini hal yang ini ya saudaraku, kontrak jiwa. Memang ada di luaran sana kita banyak mendengar kata-kata ada kontrak jiwa, ada misi jiwa, atau bahasanya lebih gampang lagi adalah tugas kehidupan. Jadi secara garis besar saya gambarkan kontrak jiwa itu adalah sebuah tugas ya, sebuah tugas untuk kita manusia itu, sehingga kita mempunyai alasan yang tepat, mempunyai alasan yang kuat untuk apa kita dilahirkan di dunia ini, untuk apa kita berada di bumi ini. Nah, jadi gampangannya kalau dari awal ini Tuhan menciptakan manusia ya di bumi ini, nggak mungkin dong cuma disuruh kerja doang, disuruh punya istri, punya anak ya. Cuma disuruh berkembang biak di bumi ini ya, bereproduksi di bumi ini nggak mungkin. Pasti ada satu misi atau ada satu tugas untuk manusia tersebut, sehingga bumi ini menjadi makmur, bumi ini menjadi rahmat untuk, sehingga kita atau manusia itu yang mendapat kontrak jiwa itu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Ya, jadi pasti ada kontrak jiwa. Bahasanya seperti itu ya, saudaraku. Kontrak jiwa adalah sebuah tugas ya dari Tuhan untuk kita manusia, sehingga menjadi alasan untuk apa kita lahir di dunia dan untuk apa kita ada di bumi ini. Itu ada kontraknya sendiri-sendiri. Nah, berarti setiap orang memiliki kontrak jiwa. Ya, betul sekali. Semua manusia itu pasti mempunyai kontrak jiwa. Mau kalian Hindu, Islam, ya Kristen, mau kalian orang Jerman, wong Jawa, wong Tegal dan sebagainya ya, semuanya mempunyai kontrak jiwa. Nah, kontrak jiwa dari setiap manusia itu juga berbeda-beda. Jadi, ada yang mungkin kontrak jiwanya ringan, ada yang mungkin kontrak jiwanya berat ya, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kapasitas manusia tersebut. Jadi sama halnya gini deh, ketika kita misalnya bekerja kepada satu perusahaan ya, oke, kamu masuk sini, saya kontrak kamu 2 tahun ya kan. Ya, setelah saya kontrak 2 tahun, saya lihat kapasitasmu, wah kapasitasmu hanya bisa di bagian ini, kontrak 2 tahunmu tugasnya di sini. Nah, itu sama, kontrak kerjaan, kontrak jiwa ya, misi jiwa dan lain sebagainya sama. Jadi siapapun itu punya kontrak jiwa masing-masing, dan setiap saya, saudaraku, kalian semua mempunyai kontrak jiwa yang berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Wah, saya pengen seperti itu, nggak bisa kalau misalnya misi jiwa kalian pun berbeda. Jadi kita harus menerima kontrak jiwa kita sendiri, menyadari kontrak jiwa kita di mana. Nah, ini yang paling penting ini, nggak semua orang sadar punya kontrak jiwa ya. Jadi poin pertama, kita harus tumbuhkan kesadaran dulu untuk kita bisa mengetahui misi jiwa atau kontrak jiwa kita di mana gitu. Nah, terus kemudian
ciri-ciri kita berhasil atau gagal dalam menjalankan kontrak jiwa seperti apa itu, Ki? Nah, karena memang banyak yang tidak sadar ya, saya sudah dapat kontrak jiwa atau saya kontrak jiwanya di apa, dirinya sendiri itu kontrak jiwanya di mana. Sehingga kalau kita belum sadar atau belum menemukan kontrak jiwa kita kan nggak mungkin tahu ini kontrak jiwa saya berhasil atau kontrak jiwa saya gagal, ya kan? Kita nggak sadar sedang dalam kontrak jiwa. Kira-kira kan gambarannya seperti itu. Nah, paling tidak pertama ini kita harus menyadari dulu sih kontrak jiwa kita di mana, baru nanti kita lakukan kontrak jiwa tersebut, baru nanti kita akan menemukan ini gagal atau berhasil. Saya kasih gambaran simpel, saudaraku. Gini misalnya, ketika misalnya seorang pekerja, ya, taruhlah kita, mohon maaf ya, saya ambil contoh misalnya tukang becak ya, ini mohon maaf, ini saya ambil contoh tukang becak. Ketika dia berada di posisi di kehidupan ini sebagai tukang kayu becak, tapi dia poin, wah, saya hidup di dunia ini pasti ada satu misi jiwa. Nah, ketika saya nggak punya kemampuan apapun, terus saya menerima apa yang Tuhan berikan saat ini, saya mensyukuri apa yang Tuhan berikan saat ini, terus dia setiap hari bekerja dengan mengayuh sepedanya, itu bisa jadi kontrak jiwa dia. Kontrak jiwa dia menghantarkan setiap manusia melayani setiap manusia yang membutuhkan jasanya. Itu satu contoh kecil. Berarti dia melayani, mengantarkan pelanggan ke A dengan baik. Nah, itu satu misi jiwa dia, satu kontrak jiwa dia melayani dengan baik ya. Jadi pelayanan. Jadi ini kontrak jiwa pelayanan untuk umat manusia, tapi dari pelayanan itu banyak, ada yang sisi pencerahan, ada yang sisi jasa dan lain sebagainya. Ini sisi tenaga, bisa jadi di situ kontrak jiwa dia. Nah, ketika dia merasa bangga, merasa bahagia dan bersyukur dengan pelayanannya itu menjadi tukang becak, dan dia mendapatkan satu kesadaran yang tinggi dari dia terus mengerjakan pekerjaan di tukang becak itu bisa jadi berarti misi jiwa dia sudah berhasil. Tapi kan ada misalnya tukang becak yang melakukan itu cuma untuk mendapatkan uang, ya. Padahal misalnya misi jiwa dia di situ, tapi untuk mendapatkan uang. Akhirnya dalam kehidupan dia nggak bersyukur, merasa selalu kekurangan. Nah, ini misi jiwa dia tidak berhasil. Jadi misi jiwa itu bukan hanya tentang suatu perbuatan, bisa jadi pekerjaan juga itu kontrak jiwa. Intinya dari kontrak jiwa itu adalah satu hal, kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk semua makhluk di bidangnya masing-masing itu. Nah, kita coba lakukan semaksimal mungkin ya. Kalaupun kita berhasil, berarti di kehidupan selanjutnya kita sudah di level yang tertinggi. Kalau kita nggak berhasil, ya kalian harus mengulangi kontrak lagi dari awal lagi. Ya, gambaran ilustrasinya seperti itu, saudaraku, teman-temanku semua. Berarti indikatornya adalah kita menyadari kontrak jiwa kita apa, dan kemudian kita mensyukurinya, atau gimana? Betul. Yang poin utama adalah satu kesadaran. Ini yang sangat sulit didapatkan ya. Ketika kita sudah mendapatkan kesadaran itu, lalu kita mensyukuri yang ada hari ini. Nah, itu sebenarnya selain kita berhasil dari kontrak jiwa, kita sudah selaras dengan semesta. Jadi selaras dengan semesta itu nggak harus kita kaya raya dan sebagainya. Ketika selaras dengan semesta, apapun yang Tuhan berikan, baik dan buruk, kita jalani dengan rasa syukur dan kesadaran penuh. Maka selesailah kontrak jiwa kita. Nah, mungkin nggak ada pertanyaan lagi tentang kontrak jiwa, Mas? Untuk sementara cukup itu dulu, Ki. Oke, teman-teman, di video kali ini kita tanya jawab tentang kontrak jiwa atau misi jiwa. Atau mungkin saudaraku punya pertanyaan di video ini tentang kontrak jiwa, boleh deh tulis di kolom komentar.
Siapa tahu saya akan sharing-sharing lagi di video selanjutnya. Atau Terima bisa kasih. juga DM di IG ya? Oh iya betul, follow Instagram saya, DM, nah, nanti tim kami akan filter pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sebuah video. Oke, terima kasih saudaraku, semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.